pembelajaran kita lebih nyaman, apa sudah kesepakatan? Mendengarkan guru saat pelajaran. Mendengarkan guru saat pelajaran. Yang lain? Fokus belajar. Fokus belajar. Oke. Tidak boleh berkata kotor. Saling Boleh membuli teman. Oke. Yang berikut apa lagi? Saling menghormati. Saling menghormati. Nanti ibu ada memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berdiskusi kelompok. Tentu saat berdiskusi ada pendapat dari teman. Kita tidak boleh menertawakan, tetapi kita sama-sama untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas bersama dalam kelompok. Yang kedua, tentu kalau ada sampah atau kertas tidak boleh buang sembarang di bawah lantai, oke? Dan juga kalau kita pergi keluar harus izin. Tidak boleh pergi sudah. Masih ingat kemarin kesepakatannya, toh? Masih. Baik. Sebelumnya ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Bumi kita terancam bahaya. Bumi kita terancam bahaya. Yang lain? Tentang benua. Tentang benua. Yang lain? Tentang benua di dunia. Benua-benua yang ada di dunia. Betul. Kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang benua-benua yang ada di dunia, yang ada di bumi kita. Ada berapa benua? 6. Siapa yang bisa sebutkan? Coba Joyce. Benua Eropa. Benua Asia. Benua Asia. Benua Australia. Benua Australia. Benua Antartika. Benua Antartika. Benua Afrika. Afrika. Ada berapa jumlahnya? 6. Kalau Indonesia ada di benua apa? Benua Asia. Kamu cintai tidak negara Indonesia? Cina. Mari kita tepuk tangan dulu. Baik, kita langsung ke materi kita hari ini ya. Bisa lihat? Bisa. Baik, anak-anak, hari ini kita akan masuk pada materi bumi kita terancam bahaya. Coba sama-sama. Bumi kita terancam bahaya. Siapa yang bisa bantu tulis di papan tulis? Saya Siapa yang bisa? Ayo, Vera, tulis di papan tulis. Supaya lebih terang, gunakan huruf kapital semua. Oke, coba kita baca sama-sama dulu. Bumi kita terancam bahaya. Sama-sama. Benar tidak yang ditulis oleh Vera? Benar. Penting sekali lagi menulis ya. Baik, anak-anak, yang menjadi topik atau fokus pembelajaran kita ini bab 7 tadi, bumi kita terancam bahaya. Yang menjadi fokus pembelajaran kita yaitu pengaruh aktivitas manusia terhadap Lingkungan. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik bisa menjelaskan pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis permasalahan di lingkungan sekitar yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kira-kira apa langkah dan tindakan kita untuk mengurangi dampak negatif dari lingkungan. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang kita masukkan. Bisa lihat di situ? Bisa.
dua gambar ini, apa yang kalian paham dari gambar yang ditampilkan tadi? Gambar yang ini. Bagaimana bumi kita ini? Rusak. Bumi kita ini sudah rusak. Oke. Pernahkah kalian melihat di sekitar kita ini ada tindakan atau kejadian seperti itu? Ada. Kira-kira di gambar pertama pernah tidak? Kita di Lembong ini banyak sekali pohon jati. Tapi kebanyakan kita punya di sini masih menggunakan pohon jati yang ada di sini. Tetapi ada juga orang yang menggunakan sumber daya alam yang ada di hutan yang menjadi tempat berlindungnya hewan seperti burung-burung, kemudian binatang-binatang yang ada di hutan. Maka ketika dimusnahkan pohonnya, maka bagaimana? Kelangsungan hidupnya terganggu. Kemudian gambar yang kedua tadi. Nah, gambar yang kedua, apa disebut gambar yang kedua? Membuang sampah sembarangan. Tidak di lingkungan sekitar kita. Ada. Kira-kira di mana? Di lingkungan sekitar. Di pasar. Joyce pernah ke pasar? Nah, bagaimana keadaan di pasar? Kotor. Di pasar yang mana? Pasar Lembong. Di pasar Ikan. Tentunya ada beberapa tempat yang membuang sampah sembarang ke tempat. Ketika membuang sampah sembarang tempat, maka akan terjadi polusi udara dan juga pencemaran air dan pencemaran tanah. Kemudian pertanyaan yang keempat, siapa yang bertanggung jawab untuk semua kejadian ini? Kita semua. Apakah kalian siap untuk merawat alam kita? Siap. Baik, coba kita perhatikan yang di dalam. Kira-kira apa kejadian di lingkungan sekitar kita selain yang kita sebutkan tadi? Kira-kira apa? Selain yang ada ibu kita tampilkan di belakang ya? Yang membuat kalian terganggu apa? Gempa bumi. Banjir. Banjir. Tsunami. Beberapa bulan sebelumnya kita pernah mendengar ada yang presiden tadi ada gempa bumi. Itu adalah peristiwa alam. Nah, adik-adik, perubahan alam itu atau perubahan lingkungan bisa terjadi karena dua faktor. Faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Perubahan akibat faktor alam, contohnya bencana alam. Kita tidak tahu, tapi itu karena ada faktor alam. Kemudian seperti gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, kemudian kekeringan, banjir, kemudian tanah longsor dan gelombang besar. Kemudian ada juga faktor aktivitas manusia. Kira-kira apa sebab Menebang pohon. pohon secara liar, apalagi Membuang sampah sembarangan. membuang sampah sembarangan. Yang lain, apalagi? Membakar hutan secara sembarangan. Itu ada dampak yang kita alami. Biasanya kalau di kota-kota besar banyak kendaraan roda 2, roda 4. Apa yang dihasilkan dari kendaraan itu? Seperti pabrik, apalagi? Asap. Nah, maka kalau asap terjadi pencemaran apa? Udara. Udara. Baik, kemudian yang berikut kita lanjut. Siapa yang bisa baca di yang tulis? Siapa yang bisa baca yang ditampilkan di situ? Oke.
hewan liar, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. C. Aktivitas industri yang meninggalkan limbah dan polusi. D. Pemakaian pupuk buatan yang berlebihan. E. Limbah rumah tangga. Meskipun demikian, banyak juga aktivitas manusia yang memberikan dampak positif bagi lingkungan. Misalnya, membuat daerah resapan air seperti biopori, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan produk yang ramah lingkungan, ataupun mendaur ulang sampah. Terima kasih Uti. Sudah dengar yang dikatakan oleh Indi? Sudah. Baik, kita pahami bersama dulu ya. Yang pertama, faktor penyebab perubahan keseimbangan ekosistem yaitu faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem antara lain, yang pertama, kerusakan hutan. Apa saja yang dilakukan oleh manusia saat merusak hutan? Dia menebang hutan secara liar, seperti yang dikatakan tadi ya. Kemudian pembakaran. Biasanya orang yang buka lahan baru, mereka bakar lahan baru. Kemudian yang kedua, pembunuhan hewan liar, termasuk memperjualbelikan hewan langka dan hewan yang dilindungi. Kira-kira menurut kalian paham tidak hewan langka dan hewan yang dilindungi? Contohnya di Indonesia hewan apa? Komodo. Di mana tempatnya? Di Taman Komodo. Di mana? Di Labuan. Di Kabupaten apa? Kabupaten Manggarai Barat. Di provinsi mana? Nusa Tenggara Timur. Untuk kita bangga, kita mempunyai hewan yang langka, yaitu hewan yang namanya komodo. Tetapi ada juga orang luar yang memperjualbelikan hewan langka yang dilindungi tersebut. Kemudian selain komodo, ada juga harimau, gajah. Sehingga pemerintah membuat taman khusus untuk hewan yang dilindungi supaya tidak cepat punah. Kemudian yang berikut, aktivitas industri. Kita memakai pakaian seragam. Apakah muncul begitu saja? Tidak. Tentu ada prosesnya. Yang kita tahu di sini sudah ada benang, ada kain, Kapas. baru juga kapas. Ya, dari kapas kita. Tiba-tiba ada sudah baju seragam. Ternyata itu ada perusahaan yang membuat. Tetapi ada dampak lain dari perusahaan tersebut, sehingga merusak alam. Itu maksudnya aktivitas industri yang meningkatkan limbah dan polusi. Karena saat melakukan produksi itu, asap pabrik itu tidak terkendali, sehingga menimbulkan polusi udara. Yang kedua, yang berikut, pemakaian pupuk buatan yang berlebihan. Di daerah kita, di Lembot, kita punya banyak sawah. Betul atau tidak? Betul. Biasanya supaya tanaman kita, tanaman padi subur, hijau, pakai apa biasanya? Pupuk. Pupuk itu ada yang pupuk organik dari daun-daun, ukuran hebat. Tetapi ada juga yang dari bahan kimia. Contohnya pupuk urea. Urea yang orang tua kalian gunakan juga. Urea. Nah. Kemudian limbah rumah tangga. Nah, tentu di rumah kita masing-masing, kalau kita menggunakan barang seperti plastik, kalau kita buang sembarang saja, maka itu mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Baik, itu adalah faktor penyebab dari keseimbangan ekosistem kita ini terganggu atau bumi kita ini terancam. Dari faktor ini tadi anak-anak masih
ada usaha kita untuk mempertahankannya. Siapa yang bisa menyebutkan? Kira-kira apa usaha kita untuk mempertahankannya? Menjaga. Menjaga dengan cara apa? Ayo. Bersama-sama. Ya betul, menjaganya bersama-sama. Dengan cara apa? Bergotong royong. Dengan cara bergotong royong. Dengan cara sederhana, membuang sampah pada tempatnya. Ya. Kemudian apa lagi? Ayo. Membuang sampah pada tempatnya. Menanam kembali Pohon yang sudah ditebang. Yang sudah ditebang. Siapa yang suka menanam pohon di sini? Nah, kalau Joyce sudah berapa tanaman yang sudah Joyce tanam sudah? 3. Pohon apa saja? Pohon mangga. Kalau Jason? Pohon cengkeh. Selain untuk kebutuhan kita, kita juga memberikan oksigen untuk lingkungan kita. Kita kembali di dalam Quran. Meskipun demikian, banyak juga aktivitas manusia yang memberikan dampak positif. Kalau dampak positif itu dampak apa? Yang baik. Dampak yang positif bagi lingkungan. Misalnya membuat daerah resapan air seperti biopori. Coba beritahu biopori. Biopori itu maksudnya kalau di kota-kota besar yang kita lihat itu lantai semua. Bagaimana cara pemerintah? Dia membuat sedikit lubang kecil supaya kalau banjir tidak terjadi genangan air. Itu maksud membuat biopori. Kemudian yang berikut melakukan reboisasi atau penanaman kembali seperti yang sudah disampaikan tadi. Menanam pohon sebanyak-banyaknya. Kalau kita sudah menggunakan atau menebang pohon, kita juga bertanggung jawab untuk menanam kembali. Kemudian yang berikut mengurangi penggunaan plastik. Mengurangi penggunaan plastik dan juga menggunakan produk ramah lingkungan atau mendaur ulang sampah. Baik, anak-anak, bagaimana tadi sudah paham semua? Sudah? Sekarang Ibu mohon kerjasamanya. Sekarang kita berdiskusi. Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk berdiskusi. Coba tepuk semangat. Semangatnya. Baik, sekarang kita kondisikan ruangan ini ya. Kita berbagi 4 kelompok. Yang kelompoknya Jason gabung di sini. Tidak usah tarik pakai angkat. Yang ini juga di sini. Kemudian yang ini. Oke, coba. Yang angkat. Tidak, yang angkat. Ini nanti kelompok lain. Silakan. Sudah? Sekarang Ibu bagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja. Setiap kelompok nanti akan mendapat satu saja. Silakan kerja. Ada di sini kelompoknya kelompok berapa, nama-nama anggota kelompok, terus kerjakan ini. Untuk jawabannya di belakang.
Kelompok 3 sudah? Oke, nomor 3. Kelompok 4 langsung di jawaban.
Perhatikan gambar ini. Berdasarkan gambar di atas, tulislah akibat yang disebabkan oleh aktivitas manusia tersebut. Akibatnya adalah kemenangan dan mengakibatkan banjir. 3. Jelaskan langkah atau tindakan yang bisa mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Jawab, menanam pohon, jangan membuang sampah sembarangan, dan jangan membakar hutan. Sekian dan terima kasih dan Tepuk tangan untuk Ditutup dulu. Apakah kelompok sudah mendengarkan tadi? Sudah. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Baik. Silakan duduk. Berikut kelompok siapa sudah yang maju? Baik, kelompok 2. Nanti tidak usah baca nama ya. Langsung sudah pertanyaan dengan jawaban. Hai teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan visi kerja kelompok kami. 1. Jelaskan pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Jawaban, banyak manusia membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, dan membakar hutan. Maka terjadinya perubahan alam seperti banjir, longsor, dan hewan-hewan terganggu. 2. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, tulislah akibat yang disebabkan oleh aktivitas manusia tersebut. Jawabannya, banjir dan longsor. 3. Jelaskan langkah atau tindakan yang bisa mengalami dampak negatif pada lingkungan. Jawabannya, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon kembali, mengurangi sampah plastik. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada berapa kelompok 2 tadi? Mungkin ada yang tidak dipahami? Ada? Semuanya paham? Paham. Baik, sudah fokus. Siap, tetap fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Tepuk tangan lagi. Sekarang kelompok 1. Ya. Hai teman-teman. Hai. Kami akan mempresentasikan dari kelompok kami kelompok 1. Kelompok 1 nama anggota kelompok. 1. Desa, 2. Goyang, 3. Diska, 4. Merah. Bacakan soal-soal ini. Bacakan soal-soal berikut. 1. Jelaskan pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Rizka. Jawab. 1. Membuang sampah sembarangan. Akibatnya terjadinya banjir karena ulahnya manusia. 2. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, tulislah akibat yang disebabkan oleh aktivitas manusia tersebut. Pencemaran air dan laut. 3. Jelaskan langkah atau tindakan yang bisa mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Buang sampah pada tempatnya, menanam pohon pada saat sudah menebangnya. Selesai? Sekian dan terima kasih dari kelompok 1. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Tidak. Tidak ada? Terima kasih. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 3. Ayo. Hai teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Misalnya membuang sampah di sembarangan tempat dan menebang pohon secara liar, membakar hutan saat membuka lahan basah. 2. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, tulislah akibat yang disebabkan oleh aktivitas manusia
yaitu mendapat teman secara bersama-sama atau bergotong royong. Kegiatan ini Sudah selesai? dapat Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau bertanya? tidak Semuanya sudah paham jawaban dari kelompok 3? paham. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Coba Ibu lihat. Baik, anak-anak, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana teman-teman lain atau kelompok lain mempresentasikan hasil diskusinya. Luar biasa sekali kalian. Nah, ternyata apa yang kita sudah belajar bersama, kalian juga bisa menyampaikan ide kalian. Tapi perlu diperhatikan saat bekerja kelompok tidak boleh kita tertawa menertawakan teman. Tidak boleh seperti itu ya. Baik. Dari kegiatan kita pada pagi hari ini tadi, yaitu tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan tadi. Mari kita menarik kesimpulan bersama. Kira-kira apa yang kita bahas pada hari ini tadi? Bumi kita terancam bahaya. Kenapa terancam bahaya? Karena apa? Karena dua faktor tadi. Faktor apa? Faktor aktivitas manusia. Kalau faktor alamnya dengan longsor, keringan. Kalau aktivitas manusia, sebaiknya angkat tangan kalau tahu supaya Vera Menebang pohon seralian, menebang pohon seralian, membuat sampah sembarangan, buang sampah sembarangan, membakar hutan, membakar hutan. membakar hutan. Luar biasa. Tepuk tangan. Tentu dari aktivitas itu atau kejadian-kejadian alam itu ada upaya dari kita semua untuk memperbaiki dan mempertahankan keadaan alam kita supaya pulih kembali. Dengan cara apa? Menjaganya. Dengan cara apa? Jangan lupa yang pertama tadi menanam atau Reboisasi. Coba sama-sama reboisasi. Artinya menanam kembali pohon di lahan yang kita sudah gunakan. Kemudian yang berikut menjaga kelestarian alam. Menjaga kelestarian air. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Tentu ini berangkat dari hal sederhana, mulai di dalam lingkungan keluarga, sekolah, sampai di lingkungan masyarakat. Kita sebagai peserta didik, sebagai warga satuan pendidikan, kita harus menjaga kita punya lingkungan, mulai dari kelas sampai di luar lingkungan sekolah. Kemudian mendaur ulang. Nah, kalau ada sampah non organik yang tidak bisa laku seperti plastik, kita bisa mendaur ulang. Untuk menjadi barang yang baru, tidak menjadi tumpukan sampah yang mencemari lingkungan. Kemudian mengurangi asap kendaraan. Nah, siapa yang pernah melihat bule jalan pakai sepeda? Apa di pikiran kalian? Apa yang ada di pikiran kalian? Kalau melihat bule bersepeda, apa? Mereka melakukan aktivitas yang mengurangi asap kendaraan. Mengapa tuh asap kena sepeda? Jatuh. Sehingga ketika bersepeda, maka itu juga olahraga, tapi mengurangi asap. Karena kalau kita sedang menggunakan kendaraan motor, mobil, berarti mengurangi, maka terjadi pencemaran udara. Baik, anak-anak,
senang, kalian sangat semangat, dan juga menyampaikan idenya dengan luar biasa. Sekarang Ibu tanya dulu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Betul? Baik, terima kasih atas kejujuran kalian. Baik. Sekarang kita untuk pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Siapa yang bisa bantu Ibu pimpin doa? Saya. Heran. Ayo mengambil sikap yang pantas. Bapak Ibu dan teman-teman, marilah kita Berilah kami